Apakah Anda mengenali bahwa penderitaan adalah bagian dari jalan kita menuju pemuritan? Hari Sabtu yang diberkati, saudara-saudari, ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pada tahun 1581, Vincent de Paul lahir di Dax di Lens, Perancis, bagi seorang petani miskin. Sebagai seorang anak, dia bekerja di ladang dan memelihara ternak. Tapi dia juga menunjukkan kecerdasan yang hebat. Ketika dia masih remaja, ayahnya menjual seekor lembu, sehingga dia mampu untuk mengirimnya tinggal di seminari Fransiskan untuk pendidikan formal. Beberapa tahun kemudian, Santo Vincent dikirim ke Universitas Toulouse untuk belajar teologi dan ditahbiskan menjadi imam pada usia 19 atau 20 tahun. Selama berada di universitas, dia membayar studinya dengan bekerja sebagai tutor. Sebagai imam muda, dia ditangkap oleh bajak laut Moorish yang membawanya ke Afrika. Santo Vincent dijual sebagai budak, tetapi dibebaskan pada 1607 ketika dia berganti pemilik. Setelah kembali ke Perancis, dia menjadi imam paroki dan imam untuk budak dapur. Dia mendirikan kongregasi religius, disebut Imam Misi atau Lazaris. Sekarang dikenal sebagai Vincentius, mengikat pengikutnya dengan cara khusus untuk melakukan pekerjaan apostolik amal. Dia mengirim mereka untuk mewartakan misi, terutama kepada para petani bodoh saat itu, dan mendirikan seminari untuk membantu gadis-gadis malang dalam keadaan cacat, orang sakit jiwa, dan pengangguran. Dia dan Santo Louis de Mérillec mendirikan kongregasi Putri-Putri Amal. Sekarang lebih dikenal sebagai Saudara Perempuan Santo Vincent. Santo Vincent bekerja tanpa lelah untuk membantu mereka yang membutuhkan, orang miskin yang sakit, yang diperbudak, yang ditinggalkan, yang diabaikan. Dia meninggal pada tahun 1660 di Santo Lazarus House, Paris. Motonya, Tuhan melihatmu, marilah kita mengasihi Tuhan. Dengan kerja keras dan keringat wajah kita. Dalam Injil hari ini, sementara mereka semua kagum dengan setiap perbuatannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Perhatikan apa yang aku katakan. Putra manusia akan diserahkan kepada manusia." Tapi mereka tidak mengerti perkataan ini. Maknanya disembunyikan dari mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan mereka takut untuk bertanya kepadanya tentang perkataan itu. Bagian ini menyoroti keheranan para murid pada kuasa Yesus, diikuti oleh peringatannya tentang dikhianati dan diserahkan kepada manusia. Para murid gagal memahami arti dari peringatan ini, menyebabkan ketakutan dan kebingungan pada mereka. Bagian ini menantang kita sebagai pengikutnya untuk menerima bahwa pemuritan sejati termasuk penderitaan dan membawa salib, bukan hanya mengejar keajaiban. Ini memanggil orang percaya untuk merangkul penderitaan, untuk percaya pada rencana Tuhan bahkan di masa-masa sulit, dan sabar menunggu pengertian. Mengakui bahwa penderitaan adalah bagian dari jalan Tuhan bagi kita. Para murid ketakutan dan tidak mampu untuk memahami kata-kata Yesus, menunjukkan pemahaman mereka yang terbatas tentang misinya. Ini adalah pengalaman manusia yang umum.
dan bagian yang mendorong kita untuk bersabar dengan kebingungan dan menunggu Tuhan mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam. Karena kata-kata Yesus bisa meresahkan. Ajaran Katolik menekankan bahwa Tuhan memberikan cobaan yang bisa kita tangani, dan iman kepada Yesus cukup untuk mengatasinya. Sama seperti para murid membutuhkan waktu setelah kebangkitan Yesus untuk sepenuhnya memahami perkataannya. Bagian itu menyarankan kita juga butuh kesabaran dan waktu untuk memahami kompleks kebenaran rohani tentang penderitaan dan kehendak Tuhan. Semoga kehidupan Santo Vincent de Paul yang penjara dan penahanannya membentuknya menjadi orang suci, menginspirasi kita. Pengalamannya memperdalam imannya dan kepedulian terhadap orang miskin dan penderitaan di tengah tantangan dan kesulitan yang kita hadapi saat ini. Mari kita terus merenungkan cara untuk memenuhi komitmen kita untuk pekerjaan evangelisasi global dan pembaruan dengan tujuan memenangkan dunia untuk Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Mari kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Vincent de Paul, engkau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang miskin, sakit, dan masih banyak lagi yang membutuhkan. Mohon doakan kami, agar kami lebih mengabdikan diri untuk hidup penuh kasih sayang, dan bahwa pewartaan Injil, misi utama kami dalam hidup. Santo Vincent de Paul. Doakan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.